ternyata yang namanya plastik problematik itu tuh berkembang. Gitu, nggak hanya kresek tapi juga sedotan, wadah makanan minuman. Gitu. Kemudian kalau yang buat skincare kita tuh ada scrubnya itu ada mikroplastiknya, jadi udah masuk ke situ. Bahkan dari 2020 ya mengukur mikroplastik di feses manusia, dan itu udah ada gitu. Terakhir Greenpeace dengan Universitas Indonesia juga mengukur di feses, darah dan urin. Itu sudah ada juga gitu. Bahkan di air susu ibu juga sudah ada. Halo Mindshifters, welcome back to Mindshift bersama aku Kevin Sultan, di mana kita ngobrol-ngobrol soal banyak sekali disiplin, sains, teknologi, ekonomi, ekologi, dan lain sebagainya, kesenian juga. Di episode Mindshift yang kali ini, aku mau ngajak kalian semua untuk ngobrolin satu isu yang cukup serius dan darurat, di mana kita sebenarnya sudah aware, tapi somehow banyak sekali dari kita yang masih cuek. Kita mau ngobrolin soal sampah plastik. Aku mau kasih tahu suatu fakta dulu nih, sebagai konteks umum yang jujur bikin kita semua mungkin bisa jadinya mikir keras ya beberapa hari ini. Menurut data dari Inaplas serta Badan Pusat Statistik, Indonesia itu menghasilkan 64 juta ton sampah plastik setiap tahunnya dan 3,2 juta ton, dan diantaranya berakhir di laut. Dan bukan cuman itu, angka sampah dari plastik kita itu tiap tahunnya malah meningkat. Padahal kita udah sadar bahwa plastik ini kan bahaya efeknya. Artinya, plastik yang kita buang itu nggak pergi kemana-mana, dan dia cuma pindah ke tempat doang gitu, ke sungai, bermuara gitu, ke laut, ke perut ikan, mungkin juga ke dalam tubuh kita sendiri, in the form of microplastics. Nah, maka dari itu hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng diet plastik, salah satu gerakan anak muda yang paling aktif ngurusin isu plastik dan gaya hidup yang sustainable. Serta bagaimana caranya kita dari perubahan yang kecil itu ternyata bisa ngasih dampak yang besar. Hari ini aku ditemani oleh Kak Aditya Santi. Halo Kak. Boleh perkenalkan diri dulu kepada Mindshifters di sana? Halo, aku Diti Sofia, bisa dipanggil secara singkat dari Diet Plastik Indonesia. What made you pertama kali bergabung di diet plastik dan kayaknya tertarik ke disiplin ini nih gitu? Mungkin kalau pertama kali gabung ke isu lingkungan dulu adalah karena aku sendiri tumbuh dan besar di wilayah kepulauan. Jadi setiap minggu itu pasti diajak sama ayahku untuk ke pantai, dan tahu banget pantai yang bersih itu kayak apa. Kemudian pindah ke kota besar, ke Jakarta, terus kayak disconnected sama alam ya gitu. Dan pada saat dulu kuliah sempat bergabung jadi duta pariwisata di Kepulauan Seribu. Langsung lihat perbedaan Kepulauan Seribu sama dulu kebetulan aku tinggal di Batam, itu tuh jauh banget. Dan menemukan banyak isu-isu laut, terutama konservasi laut kayak penyu, kemudian terumbu karang. Itu sudah mulai tercemar sampah plastik itu di tahun 2007. Gitu. Jadi dari situ awalnya bergabung untuk menyelamatkan penyu atau terumbu karang, terus ngelihat ternyata sumber masalahnya itu ada di isu darat, which is sampah gitu. Nah, seiring berjalan ikut kegiatan volunteer, kemudian gabung di seminar-seminar tentang isu lingkungan, bertemulah dengan diet plastik. Dulu namanya Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Karena dietnya mau kantong plastik dulu gitu kan. Tapi kemudian seiring berjalan dari 2013 kita ngeliat 10 tahun bergerak hanya untuk isu kantong plastik, ternyata yang namanya plastik problematik itu tuh berkembang. Gitu, nggak hanya kresek tapi juga sedotan, wadah makanan minuman. Gitu. Kemudian kalau yang buat skincare kita tuh ada scrubnya itu ada mikroplastiknya, jadi udah masuk ke situ. Jadi kita berganti nama jadi Diet Plastik Indonesia. Nah, apa yang membuat ingin bergabung di diet plastik sebenarnya? Diet plastik terlihatnya anti mainstream karena kalau ngomongin sampah, apa yang biasanya terpop up pasti daur ulang langsung kan. Gitu. Pasti kita mikirnya 3R. 3R. Tapi bahkan ada yang nggak tahu 3R itu sebenarnya adalah urutan. Oh gitu. Itu hierarki gitu. Yang pertama yang mana dulu? Reduce, mengurangi, recycle. Nah, tapi selalu kita mikirnya itu adalah recycle langsung. Oh iya benar. Padahal secara hierarkinya itu tuh piramida terbalik dan yang celahnya paling sedikit.
Jadi sebenarnya langkah pertama yang orang bisa lakukan itu reduce dulu Reduce gitu ya. dulu, Jadi kemudian ngurut ya sebenarnya. iya, reduce, reuse, recycle. Kalau nggak salah ada tambahannya nggak sih? Nah, jadi tuh Repair sama apa di 5R ya? Jadi kita kenal 3R ya. Kemudian berkembang jadi 5R, kemudian Bappenas mengeluarkan 9R. Terus saya selalu dibilang, kita 3R aja nggak lulus-lulus gitu. Jadi gimana caranya mau ke 5R atau 9R gitu. Jadi untuk menjelaskan 3R aja masih sulit, apalagi kayak 5 sampai 9R gitu. Jadi intinya adalah Diet Plastik ingin mencoba ada di step pertama, yaitu reduce dengan mendorong kebijakan. Iya. Jadi kebijakan yang pertama kali kita buat adalah 2016. Kalau teman-teman pernah merasakan, Indonesia pertama kali punya kebijakan plastik berbayar. Iya. Jadi itu adalah langkah pertama kita coba dulu. Lalu kemudian dari 2016 sampai sekarang itu ternyata sudah banyak sekitar 114 kota kabupaten yang punya peraturan pelarangan plastik sekali pakai. Iya. Jadi nambah perakan gitu kan. Gitu. Jadi ada yang udah ngelarang gitu, kayak di Jakarta kan mostly udah nggak sediain kresek gratis lagi kan. Iya, benar. Jadi yang kita lihat adalah kalau banyak pemain yang main di kita sebutnya hilir ya gitu. Kita mainnya di hulu dan nggak ada yang ngerjain. Jadi kita ngeliat kita jadi anti mainstream aja deh gitu, dan kita mungkin terlihatnya kayak nggak terlalu seksi nih terlihatnya, tapi ternyata kalau kita selalu ngebandingin negara maju mulainya dari kebijakan itu. Iya. Harus emang dari hulu dulu. Jadi dari hulu dulu gitu sih. Karena kebanyakan kalau memang kita fokus di gejalanya ya akar dari problemanya nggak terlalu terselesaikan. Ya ibarat misalnya kita punya bak mandi yang bocor, kita tuh ngepel terus, bukan nutup kerannya. Gitu sih. Bener. Jadi emang kita mau ngepel terus kan nggak ya gitu. Kalau menurut dari kacamata teman-teman diet plastik nih, dari Kak Diti sendiri, apa sih masalah paling besar yang bikin orang-orang Indonesia itu mungkin move on dari plastik, penggunaan plastik? Move on atau justru pakai plastik banyak nih? Iya, jadi kayak susah moving on dari penggunaan plastik yang berlebih gitu. Convenient sih. Karena kemudahan ya? Satu, dan murah. Jadi memang karena industrinya besar dan banyak dan convenience, jadi harganya lebih murah, apalagi yang sifatnya sekali pakai ya gitu. Kayak misalnya kayak kresek atau sedotan plastik gitu. Itu kan karena gampang dibuatnya, kemudian banyak yang pakai, jadinya lebih murah. Coba misalnya dengan harga tumbler, lebih mahal kan? Gitu. Tapi juga nggak banyak yang pakai dibanding sedotan. Benar. Gitu. Jadi ya supply and demand juga sih sebenarnya. Jadi yang kita lihat adalah convenience dan juga harganya. Tapi ya secara peraturan di kitanya juga nggak ada yang benar-benar mengikat untuk secara nasional untuk mengurangi. Sebenarnya ini akan nyambung lagi ke industri oil and gas. Iya sih, gitu. petrochemical sih. Iya, industri oil and gas dan petrochemical. Jadi itu masih menjadi penyumbang GDP kita. Jadi nggak ditutup kerannya sebenarnya di situ. Benar. Gitu. Ya sebenarnya jadinya banyak faktor di mana dia akhirnya masih terus-menerus jalan ya industrinya. Tapi gini, kalau misalkan aku tanya-tanya lagi soal diet plastik. Tadi kalau nggak salah off camera kita sempat bahas diet plastik tuh berjalan dari 2013 ya. Betul. Dan punya cukup banyak program komunitas. Nah, aku pengen tahu nih, kalau memang diet plastik itu bergeraknya dari hulu, cakupan aktivitas atau aktivasinya diet plastik tuh contohnya apa aja sih Kak? Dan kayak sejauh ini efek yang udah terasa tuh dari sekian programnya diet plastik tuh yang seperti apa? Oke, jadi kalau kita bilang kita adalah pengadvokasi kebijakan, orang nggak tahu kerja di balik layar ya gitu. Ya, jadi mungkin emang harus diluruskan dulu. Gitu. Ya, jadi nggak tahu kerja balik layar karena sebenarnya yang kita dampingin adalah pemerintah. Sesimpel pemerintah tuh nggak tahu bikin kebijakan. Gitu. Iya benar, policy maker perlu dibimbing. Bener. Gitu. Jadi mereka tuh nggak tahu gimana cara bikin kebijakan untuk pengurangan plastik sih gitu. Makanya jadi ketika waktu contohnya Jakarta ya, Jakarta kita udah dampingin dari 2017 untuk bikin kebijakan dan baru ditandatangani itu 2019. Nah, dan after that pandemi. Nah, tapi habis itu sebenarnya tidak menutup semangat kita. Oke, ini kebijakan udah ada, gimana cara implementasinya? Bener. Nah, yang kita lakukan adalah tugas komunikasi publik lewat sosmed dan segala macam itu tugasnya pemerintah, kita serahkan. Yang kita bangun adalah model. Kita mengadakan kampanye pasar bebas plastik, bikin modeling gimana supaya pasar bisa ngurangin plastik. Kenapa pasar? Karena pasar tuh unik.
manajemen hanya punya tempat, tapi isinya kan tenan orangnya berbeda-beda ya gitu. Dan ini kayak maksudnya pasar tuh kayak wet market, fish market biasa Iya gitu, pasarnya gitu kan, pasar basah gitu basah, kan, atau bahkan di satu gedung pasar basah, pasar kering. Nah kemudian kita bikin program yang kita lakukan adalah satu, ngedata dulu sebenarnya pemakaian plastik atau penggunaan plastik di pasar itu berapa banyak. Kemudian ketika kita udah tahu, kita tahu intervensi di mana, di pedagang dan di konsumen. Di pedagang kita kasih pelatihan bagaimana berkomunikasi sama konsumen untuk mengurangi plastik. Semisal kayak bapak ibu bawa kantong sendiri nggak, atau bapak ibu bawa wadah sendiri nggak, kalau bawa saya kasih diskon nih gitu, atau kalau nggak bawa saya jual nih gitu, ada kemasan kayak tin wallnya atau misalnya kantong tas kanvasnya gitu, sehingga orang-orang tuh jadi mikir kan, ini yang ini punya diskon nih kalau saya bawa, yang ini incentivize buat ini yang ini ternyata jual nih dan bisa saya pakai lagi nih gitu. Jadi ada tuh efeknya yang kita lihat itu sekitar pengurangan plastiknya itu 30% di pasar. Kemudian kita mengidentifikasi pedagang punya operation cost untuk beli plastik tuh berapa sih. Ternyata mereka nggak tahu dan nggak pernah ngitung bahwa sebulan mereka ngeluarin 600.000 buat sih beli kresek doang. Ketika kita tahu, terus mereka tahu bahwa ternyata saya bisa hemat segini loh kalau saya bisa tadi ya ngobrol sama pedagang konsumen untuk beli wadah atau tas, atau saya jual, ternyata saya bisa dapat sumber pemasukan yang lain atau bisa menghemat sekian. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah kalau kita ngomongin gerakan komunitas ya kita ke komunitas pedagang pasar gitu. Atau waktu itu kita juga kerjasama sama Dewan Masjid yang di pasar untuk bisa mengedukasi pedagang yang nggak mau dengerin orang asing dengan khutbah-khutbah hari Jumat. Benar, gitu. Benar. Karena pasti tiap Jumat pasti ada demografik yang banyak datang, pasti mau nggak mau denger gitu. Jadi berbagai pendekatan kita coba gitu untuk modeling implementasi kebijakannya. Itu salah satunya yang kita coba, dan kebetulan program pasar bebas plastik ini udah kita laksanakan di 6 kota dan kelihatan pengurangannya karena kita ukur juga. Nah ini yang tidak dilakukan pemerintah, mengukur aktivitas peraturan gitu sih. Jadi yang kita lakukan sih seperti itu. Karena kalaupun performanya baik gitu, tapi percuma kalau memang datanya juga nggak ada gitu betul, kita nggak bisa benchmarking. Before afternya nggak kelihatan kan. Bener-bener. Gitu. Tapi gini, bekerja sama dengan pemerintah nih suka dukanya seperti apa Kak kalau boleh tahu? Suka dukanya satu, mereka tuh nggak punya anggaran pengelolaan sampah kan kecil ya. Paling besar tuh Jakarta. Di antara 500 kota kabupaten paling gede di Jakarta. Jadi ketika kita masuk dengan Pak ayo kurangi sampah, Mbak anggarannya nggak ada gitu. Kemudian Mbak kita nggak punya anggaran khusus pengurangan sampah, tahu adanya anggaran buat pengangkutan atau gaji karyawan gitu, atau ya tadi Mbak kita nggak tahu bikin peraturan gimana. Jadi suka dukanya kadang memang kita nggak bisa nyamain daerah satu sama daerah lain. Jadi intervensinya harus customize. Treatmentnya beda banget. Beda banget. Atau yang di kepulauan kayak di Kabupaten Nunukan waktu itu di dekat Malaysia, mereka isunya adalah sampahnya dari orang-orang yang belanja ke negara sebelah gitu. Itu gimana caranya ya gitu. Jadi isunya sangat beragam. Kemudian orang di pemerintah ganti-ganti. Iya sih. Jadi harus diedukasi dari awal lagi untuk mengenali program yang kita tawarkan gitu sih. Jadi mungkin itu 2 hal gitu, mereka isunya beda-beda, 2 orangnya ganti-ganti. Iya. Dan gimana caranya biar si kebijakan-kebijakan ini sustain padahal kabinetnya berganti dan lain-lain betul. Gitu. Aku akhir-akhir ini lagi baca-baca soal microplastics nih. Banyak kabar bahwa mikroplastik itu sering ditemukan di perairan lah ya, di ikan, garam tanaman, nah bahkan jadinya air minum gitu. Terus dari situ itu menjadi masuk ke dalam makanan-makanan yang kita konsumsi. Terus habis itu jadinya tinggal di tubuh kita. Bener nggak sih Kak seburuk itu dampaknya? Terakhir kan di air hujan ya gitu. Kalau dibilang benar ya benar, karena di 2020 rekan organisasi kita di Gresik namanya Ekoton bahkan dari 2020 ya mengukur mikroplastik di feses manusia. Dan itu sudah ada gitu. Terakhir
Greenpeace dengan Universitas Indonesia juga mengukur di feses, darah dan urin. Itu sudah ada juga gitu. Bahkan di air susu ibu juga sudah ada. Jadi sebenarnya mikroplastik itu didapatkan ya bukan hanya misalnya dari kosmetik tadi yang ada scrubnya, kemudian makanan minuman yang lekat dengan kemasan plastik itu pasti luruh gitu, luruh plastiknya gitu. Atau ada kayak suka ada dikasih cutlery apa? Ya betul, pokoknya ibaratnya bubur ayam nih gitu di styrofoam, pasti bubur ayam udah ada mikroplastiknya sih gitu, karena udah luruh gitu kan. Cuman kita kayak apa ya, kesannya abai dan karena mungkin itu udah jadi normalisasi, maksudnya udah nggak kelihatan soalnya jadi nggak kelihatan, dan memang challenge-nya penelitian yang mengatakan oh ini penyebabnya sangat besar itu masih terus berjalan gitu. Jadi itu yang mungkin dampaknya tidak secara langsung. Kalau polusi kan langsung kan gitu. Kalau mikroplastik kan memang kayak bertahap gitu. Tapi pada dasarnya di luar negeri udah banyak nih yang punya research yang lebih advance dibanding kita gitu kan. Bahkan sudah bisa mendeteksi bahwa mikroplastik tuh kalau udah masuk ke otak tuh bikin kita lemot. Gitu. Jadi udah sampai tahap seperti itu. Karena apa? Di dalam plastik kan banyak chemicalsnya ya. Benar. Yang tidak diatur. Secara dunia. Jadi itu memang seburuk itu sih gitu sih kalau dibilang efek mikroplastiknya gitu. Dan bisa nyebabin kanker dan lain-lain juga. Betul. Gitu. Jadi kayaknya it's about time kita mulai melek sih. Iya. Cuman nih Kak, nyambung ke pertanyaan sebelumnya gitu. Kan diet plastik memang banyaknya bergerak ke people of power gitu. Maksudnya ke mendampingi pemerintahan dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk ngomongin kayak soal advokasi ke kita nih, aku sebagai orang biasa dan kru-kru dari Mindshift juga di belakang sana, di balik-balik kamera. Apa yang bisa kita lakukan dari segi mungkin mitigasi gitu ya ke lingkungan sekitar kita gitu, perihal plastik ini gitu. Apakah kita, ya maksudnya there's only so much we can do kan, kayak mengganti lifestyle kita seperti kayak mengurangi plastik dan lain sebagainya. Tapi ada hal lebih signifikan lainnya nggak ya yang kita bisa lakukan sebagai orang biasa? Atau selama sistemnya belum berubah ya kita cuma bisa bertahan? Menurut Kak Diti sendiri gimana? Nah, narasi diet plastik itu cukup bergeser ya. Kita memegang sebuah apa yang dibilangnya semangat bahwa perubahan dari diri sendiri itu nggak cukup karena capek perubahannya diri sendiri ya. Jadi kita perlu perubahannya sistematis. Kalau misalnya itu harus diterapkan ke individu, sebenarnya gitu kita balik aja ke tradisi sebenarnya. Tradisinya apa? Pakai gelas yang bisa dicuci, piring bisa dicuci, sendok garpu bisa dicuci, tumbler gitu. Tumbler juga. Terus ini juga problematik nih. Sekarang plastiknya dilarang, terus banyak nih tas numpuk di rumah, tas-tas goodie bag dan lain sebagainya. Ada yang Kak saya numpuk karena tasnya bagus, jadi saya dipakai. Justru kalau kita numpuk itu numpuk sampah sebenarnya gitu. Jadi kayak ada gali lubang tutup lubang. Benar. Jadi kayak kita juga percaya bahwa solusi hari ini bisa jadi problem di masa depan. Benar. Gitu. Jadi pakailah semua apapun yang bisa dipakai berulang kali gitu kan, sampai akhirnya jadi dia udah nggak bisa diperbaiki gitu, atau misalnya memang misalnya tumblernya udah bener-bener udah nggak ya, udah terkontaminasi, ya udah gitu ganti yang baru gitu. Pokoknya intinya adalah pakai semua barang dengan lifespan yang panjang gitu. Kemudian pilihlah produk-produk yang kalau misalnya susah banget untuk mencari produk keseharian yang kemasan yang bisa dikembalikan diisi ulang, at least yang gede volumenya gitu. Jangan milih yang sachet gitu, jangan milih yang kecil-kecil gitu. Karena sebenarnya produk yang gede atau bulk itu dari sisi kemasan itu masih ibaratnya high value untuk recycle. Yang sekarang banyak terjadi adalah kemasannya nggak high value. Oh, karena jadi bocor aja semuanya, dibuang aja, didumping aja, nggak ada yang mau recycle. Emang sekali pakai banget gitu. Bener gitu. Jadi itu yang selalu kita dorong adalah kalau konsumsi masih single use tapi konsumsinya yang gede deh gitu. Kalau misalnya yang gede gitu. Atau kalau mau beralih banget, cari bisnis-bisnis, kita nyebutnya reuse bisnis guna ulang yang ada di sebenarnya Jabodetabek udah ada aksesnya gitu. Itu kayak gimana Kak? Jadi kita punya namanya Asosiasi Guna Ulang Indonesia gitu. Jadi di isinya adalah pebisnis-pebisnis yang menerapkan bisnis guna ulang. Ada yang menyewakan gelas atau cup guna ulang untuk event kayak maraton, atau misalnya ada birthday party nggak mau pakai cup plastik, kita bisa sewa.
Oke. sewa gelasnya. Ada juga yang kalau misalnya kita beli sayuran dengan skema marketplace, semua kemasan yang ada di pesanan kita tuh bisa dikembalikan pada saat next order. Itu juga ada itu namanya bisnisnya Kecipir, nanti bisa lihatnya kecipir.com. Ada juga yang namanya Alner. Alner itu semua shampoo, sabun, bahkan snack itu kemasan yang kita beli dari sana, kemasannya bisa dikembalikan dan dapat cashback. Jadi mereka bekerja sama manufacturer sama FMCG-nya untuk ngasih alternatif packaging. Kalau memang si bisnis itu belum punya, ini ada bisnis yang menyediakan quote unquote sewa packaging, tapi juga dikembalin lagi, dicuci lagi, diisiin lagi. Itu model yang terakhir tuh mirip atau beda sih sama aku kayak pernah dengar satu terminologi namanya bank sampah. Itu beda. Kalau bank beda sampah itu kita ngedropin si misalnya kardus atau botol bekas air mineral, and then mereka nanti olah, entah mereka cacah atau dikasih ke pendaur ulangnya, nanti dikasih kayak semacam apa ya, reward sih, harga dari kita ngasih ke mereka si stoknya untuk mereka kasih ke pendaur ulangnya gitu. Bank sampah hanya lebih ke mengumpulkan saja gitu. Kalau ini bisnisnya memang nyarinya profit, kalau bank sampah tuh nggak profit gitu. Oke, paham. Gitu sih. Gitu. Berarti emang yang satu tuh tadi yang sebelumnya tuh emang langsung ke manufacturer-nya langsung. Iya, salah satu manufacturer, atau kayak tadi ya penyewaan cups yang buat sehari-hari kita misal ada event gitu ya, itu bisa dilakukan juga dengan sistem penyewaan gitu. Kak, aku mau nanya, gaya hidup sustainable tuh mahal nggak sih menurut Kak? Saat ini iya. Jadi iya ya. Saat ini memang iya gitu, karena demand-nya nggak banyak. Gitu, bahkan kayak si bisnis-bisnis guna ulang ini bisa dibilang struggling dalam hal investment, karena saingannya adalah bisnis yang lebih besar seperti daur ulang yang udah lebih terkenal. Dan konsep bukan mengurangi bahkan gimana caranya kita berkonsumsi tapi nggak ada sampah, itu tuh konsep nggak bisa dibayangin. Bener Gitu, jadi kayak konsep seperti itu yang berperang narasi sama si daur ulang yang udah ada sampahnya kemudian diolah lagi jadi bahan lain gitu sih. Jadi memang secara demand-nya belum banyak, tapi kita lihat contoh kayak sedotan stainless. Pertama kali aku beli sedotan stainless itu harganya 70.000. Sekarang bisa di bawah 10.000. Berarti kan sebenarnya kalau ada demand-nya bisa menekan cost-nya gitu sih. Benar. Tapi berarti tadi, sorry kalau misalkan aku mundur sedikit, tadi ada dua narasi, berarti ada narasi daur ulang dan narasi yang kayak guna ulang gitu. Kemudian kedua ini tuh apakah idealnya coexist atau memang sesuai dengan isunya secara spesifik gitu, approach-nya beda-beda, atau what's the general consensus terhadap hal ini gitu, kayak gimana caranya kita maju ke depan gitu, apakah kita picking aspects dari both atau gimana gitu? Kalau yang kita lihat harus dua-duanya harus ada. Tapi daur ulang yang kita mau dorong adalah daur ulang yang bersih. Dalam arti sampahnya harus dipilah dulu. Jadi ketika didaur ulang, efek kontaminasi kita sebutnya ya, atau misalnya ibaratnya gini deh, kita mau daur ulang tempat mika bekas siomay sama si misalnya botol air minum gitu. Botol air minum bisa lebih bersih, tapi si mika bekas siomay kan ada bumbunya. Itu harus kita bersihin dulu supaya bisa didaur ulang bersih gitu. Jadi sebenarnya konsep secara hierarki memang itu beriringan berjalan, tapi itu porsinya lebih kecil si daur ulang dan harus bersih. Syaratnya adalah milah sampah. Nah itu gitu. Milah sampah tuh idealnya tanggung jawab individu dong. Secara undang-undang iya. Iya ya. Secara undang-undang iya, tapi infrastruktur harus disediakan sama pemerintah. Kesederhana udah milah di rumah, diangkut sama bak campur. Iya bener, percuma jadinya. Tapi juga sayangnya pengolahan sampah bukan fasilitas publik. Oh gitu ya? Yang fasilitas publik tuh di Indonesia ada 2, kesehatan dan pendidikan. That's why anggaran daerah untuk kesehatan dan pendidikan paling ke 20% deh. Pengolahan sampah cuma 3% di Jakarta. Iya ya. Itu bukan fasilitas publik. Gitu. Jadi emang sebenarnya problemanya sistemik ya. Betul, makanya kita bilang selalu perubahan diri sendiri itu nggak cukup, karena kita harus merubah sistem sebenarnya gitu. Harus ada yang digedor di depan sana gitu. Benar. Iya sih benar. Tapi kalau misalkan kita udah milah-milih gitu, kemudian aku mau sedikit jelasin umumnya nih buat para mind shifters gitu. What's the ideal actions yang bisa diambil gitu. Misalkan kita milah-milih dari rumah gitu. Kemudian kita
ngoleksinya kemana nih gitu? Kalau memang dengan pengetahuan tadi ujung-ujungnya di bak sampahnya digabungin lagi gitu. Oh, di bank sampah sebenarnya nggak digabung. Oke. Mereka hanya menerima memang yang bisa didaur ulang atau kayak kardus ya bisa dipakai ulang lagi Oke. gitu. Tapi kalau misalnya kita misalnya udah milah di rumah kardus sama botol plastiknya masih digabung, di mereka masih dipisah. Yang penting bersih gitu ya. Tapi kalau pertanyaan Kevin tadi adalah kalau udah milah dibawa Kita distribusin kemana gitu. Satu, memang bank sampah yang terdekat. Jadi rajin-rajinlah googling bank sampah di sekitar kita. Dua, sekarang udah banyak banget. Dan sayangnya cuma di Jabodetabek lebih banyak ya gitu. Tapi setidaknya warga Jabodetabek please jadi contoh, kirim ke pengangkut sampah, jadi jasa pengumpulan sampah. Oke. Bahkan nggak hanya sampah anorganik. Kebetulan aku juga langganan sampah organik, pengumpul sampah organik yang memang aku udah pilah nih sampah organiknya karena aku tinggal di apartemen dan susah untuk kompos. Jadi aku serahkan ke mereka untuk mereka kompos. Oh, jadi ada kurirnya yang datang. Ada kurirnya yang datang tiap minggu gitu. Nah kalau untuk sampah anorganik, kebetulan aku akan bawa di kantor karena kantorku berlangganan sama penjemput si sampah anorganik untuk mereka recycle lagi sih gitu. Jadi kayak gitu sih alurnya. Jadi cari aja jasa pengumpul sampah dan pengelolanya. Mau nggak mau kita harus subscribe sih kalau emang mau ya gitu. Ya itu tadi emang jadinya hidup sustainable itu comes at a cost ya dengan sistem seperti ini gitu. Gitu. Ya kelihatannya jadinya agak tidak optimis ya kita melihat keadaannya, tapi untuk saat ini, tapi ya itu kayaknya yang paling realistis ya untuk saat ini ya. Kalau misalnya buat individu gitu, tapi juga perlu diingatkan juga kita akan ada peraturan di 2030 beberapa plastik akan dilarang. Jadi ya emang harus transisi dari sekarang sih untuk bisa at least milah sampah deh gitu. Untuk tahu mana yang harus dikomposkan atau dikasih ke jasa pengumpul sampah organik, mana yang bisa dipakai ulang terus, mana yang high value untuk recycle gitu. Paling nggak itu aja dulu. Aku mau tanya lagi nih soal langkah-langkah nextnya diet plastik. In the next couple of years gitu misalkan, apalagi nih big break dari diet plastik yang kayaknya ini masih PR nih yang belum dikerjakan atau belum kita gedor-gedor nih ke pemerintah. Ada next actionsnya nggak? Well, jadi diet plastik juga tergabung dalam sebuah aliansi namanya Aliansi Zero Waste Indonesia. Salah satu goals yang mau kita gedor adalah menaikkan anggaran pengelolaan sampah. Karena kalau nggak dari situ pemerintahnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ibaratnya. Nah itu salah satu. Dua adalah kita berambisi mengubah narasi Asia itu bukan tempat sampah. Iya, gitu, bukan tempat sampah atau bukan tempat penghasil sampah. Jadi yang akan kita coba dorong adalah bagaimana satu dari rumah tangga memang ada edukasi pemilahan sampah, kemudian terintegrasi sama bank sampah, jasa pengumpul swasta tadi, pengumpul sampah swasta tadi gitu. Kemudian juga muncul bisnis-bisnis yang bisa tadi memberikan alternatif produk-produk yang tidak menghasilkan sampah dengan sistem guna ulang tadi gitu. Jadi narasinya pengen bikinnya adalah Asia is home of solution gitu. Jadi itu yang pengen kita dorong gitu. Dan kita maunya juga ibaratnya pemerintah tuh nggak ngelihat lagi sampah itu bukan berkah. Sampah itu bukan berkah karena itu namanya sampah gitu kan. Sampah itu sampah harus dikelola gitu. Berkah itu mungkin memang ada opportunity bisnisnya kan. Tapi mau sampai kapan ngepel terus. Iya benar. Gitu sih. Itu memang walaupun katanya seiring pertumbuhan populasi akan terus ada sampah, tapi setidaknya kita bisa lebih bijak untuk berkonsumsi sih dengan tadi ya skema 3R-nya itu hierarki bukan pilihan sebenarnya gitu. Menurut Kak Diti nih in the next few years gitu akan sesulit apa sih jalannya mendaki journey untuk mengubah image Indonesia dan Asia gitu? Karena bener sih tadi aku pengen ngerespon sedikit yang soal apa ya Asia Tenggara gitu atau Asia gitu jadi tempat sampah. Ya bener. Dan di X atau Twitter juga beberapa waktu yang lalu aku sempat ngeliat ada banyak public figure dari dunia barat juga sering nge-tweet dan kayak mengolok-olok bahwa Indonesia tuh the world's garbage dump. Indonesia tuh tempat sampah dunia gitu. Benar. Dan memang apa ya mungkin yang terjadi adalah karena kita jadinya apa ya ngimpor ya sampah. Banyak plastik gitu, ngimpor sampah ujung-ujungnya gitu, ngimpor plastik yang ujung-ujungnya jadi sampah dan nggak apa ya mungkin karena kita
kemakan sama model dunia barat gitu, di mana mereka mungkin udah punya sistemnya yang udah lebih bersih gitu. Cuman kita FOMO dengan konsumerisme dan produk-produk mereka. Jadi kita mengimpor banyak sekali produk mereka tanpa punya sistem yang udah oke gitu, yang native ke kitanya sendiri. Betul. Gitu. Jadi kita pengelolaannya masih jelek gitu. Cuman menurut Kak Diti sendiri nih, my question would be, sesulit apa sih nih ujung-ujungnya kayaknya nanti in the next few years mengubah image Asia dan Indonesia perjalanannya? Mungkin aku balik ya, akan menjadi challenge kalau leadernya nggak punya mindset untuk pro lingkungan. Jadi kalau dibilang sulit, isu sosial lingkungan kayaknya akan selalu muncul ya gitu. Tapi kalau misalnya leadernya bisa at least mau ngedengerin aspirasi masyarakat ya secara umum, punya kebijakan dan berani ya, sebenarnya lebih ke keberanian untuk membuat kebijakan pro lingkungan, tapi bukan soal latah atau reaktif gitu, tapi sustain, itu akan membantu. Apakah akan bersih total? Dreamnya begitu, tapi kita tahu bahwa akan ada transisi dan transformasi lah seperti itu. Makanya yang kita lihat sebenarnya challenge-nya lebih ke leadernya nanti gitu. Dan ini mungkin akan sedikit di luar konteks ya, tapi benar bahwa keputusan kita sebagai anak muda untuk milih leader yang pro lingkungan itu juga sangat berpengaruh sih gitu. Karena kedepannya kayak taruhlah 5-10 tahun lagi gitu ya. Bahkan kemarin aku ada di sebuah meeting dan melihat kayaknya 5-10 tahun lagi bakalan teman-teman gue nih jadi anggota DPR gitu ya gitu. Gitu ya. Bisa kayak gitu tuh, bisa tuh terjadi gitu. Jadi itu sih yang kayaknya akan kebalik bahwa challenge-nya akan ada di leadernya sih. Gitu. Setuju sih. Kak, closing statements buat para mind shifters nih. Mungkin tadi udah banyak banget insights ya. Recap sedikit gitu. Banyak banget insights yang kita sebagai as individuals gitu bisa lakukan sendiri, tapi tentu perlu yang digedor-gedor juga tuh di atas sana. Sebagai penutup nih, adakah pesan-pesan lain yang ingin Kak Diti sampaikan? Atau mungkin ada beberapa dari viewers kita yang memiliki ketertarikan untuk join di either komunitas lokal atau NGO atau mungkin diet plastik sendiri gitu. Any words of advice buat mereka? Sebenarnya aku mau ngajak untuk meraih dukungan karena Diet Plastik baru-baru ini menggelontorkan lagi isu cukai biji plastik ke Kementerian Keuangan. Apa tuh? Dulu pernah kita gelontorkan, sudah masuk DPR, tapi berganti kabinet jadi hilang gitu. Kita mau ajak lagi teman-teman, coba kita sama-sama pelajari mengenai cukai biji plastik gitu, seperti layaknya cukai rokok gitu ya, supaya kita punya at least pemasukan pemasukan tambahan atau seperti batasan untuk mengurangi produksi plastik yang tidak bertanggung jawab, sehingga UKM lokal yang bisa membuat tas keranjang atau gelas seperti ini itu bisa tumbuh, dan Indonesia benar-benar menganut ekonomi kerakyatan, bukan hanya dari industri besar saja gitu. Jadi mungkin aku sama-sama ingin mengajak teman-teman bisa mengkritisi atau mendorong Bapak Menteri Keuangan yang baru untuk bisa membuat sebuah kebijakan secara komprehensif yang mendukung pengurangan sampah plastik. Mungkin itu sih yang ingin aku sampaikan. Kak Diti, terima kasih banyak. Sama-sama. That was Kak Diti dan aku Kavin for Mindshift. Tuh guys, ayo dukung ya gimana caranya biar kebijakannya tidak hilang tapi menjadi sesuatu yang bisa healing untuk kita semua, untuk lingkungan kita. Okay guys, so that was Mindshift with me, Kavin Sultan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!